diskusi bersama. Oke, baiklah. Mungkin bisa langsung saja dijelaskan kepada Mbak Ratul Jannah. Kami persilahkan. Oh, ini yang pertama aku apa Arofan nih? Ini bisa dari Mbak Ratul Jannah. Oh ya udah, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, saya salah baca dari Mbak Arofah dulu ternyata. Oke. Ya, mohon maaf Mbak. Dipersilakan kepada Mbak Arofah. Mohon maaf Mbak Arofah, suaranya tidak terdengar. Masih belum terakses Mbak Arofah. Mohon maaf Mbak Arofah masih belum bisa terakses. Mungkin bisa reload Mbak atau bergabung ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama secara online di acara nobar dan diskusi publik dengan tema perjuangan dari perempuan di Wadas. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Arofah, saya asli penduduk dari Wadas Benar Purworejo yang kebetulan hari ini saya domisili di Yogyakarta. Tapi untuk tahu kondisi di Wadas, saya selalu bisa update. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengundang saya untuk bergabung di diskusi sore hari ini. Selanjutnya, karena hari ini juga untuk diskusi hari ini, selain nonton bareng dan diskusi, pada kesempatan kali ini kita juga memperingati Hari Kartini, walaupun sudah telat ya. Hari Kartini yang kemarin jatuh pada tanggal 21, juga Hari Bumi yang kemarin jatuh pada tanggal 22 April. Sebenarnya untuk menarik sekali antara Hari Kartini yang merupakan simbol-simbol perjuangan perempuan dikaitkan dengan Hari Bumi. Hari Bumi, untuk memperingati Hari Bumi itu karena apa? Karena hubungan antara perempuan bumi itu, kalau menurut saya sebagai orang Wadas itu hubungannya sangat erat. Kenapa? Karena kita perempuan itu ditempatkan sebagai pengolah
hasil bumi, di Wadas untuk itu. Seperti kalian ketahui, Wadas itu yang sekarang ini menjadi daerah konflik agraria yang kemarin beritanya sempat beredar banyak hingga sampai saat hari ini. Nah, seperti itu. Untuk apa? Selain kita yang perempuan itu ditempatkan untuk apa? Untuk mengolah makanan tiap hari. Kita juga artinya dengan kebutuhan air, kita memasak. Nah, sedangkan kalau ini langsung saja saya hubungkan dengan perjuangan Wadon Wadas ya. Untuk Wadon Wadas sendiri sebenarnya adalah sayap gerakan perempuan di bawah naungan Gempa Dewa, yaitu gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas. Jadi untuk Wadon Wadas sendiri baru muncul akhir-akhir ini karena kemarin sempat ada percakapan sedikit. Jadi sebelumnya kita itu yang Wadon Wadas itu gabung jadi satu sama Gempa Dewa. Kemudian baru-baru akhir ini kita ada sendiri kayak gitu, namanya gerakan khusus untuk mewadahi kaum perempuan. Nah, kenapa kita di sini harus berjuang? Kalau sebelumnya seperti kita ketahui, perjuangan R.A. Kartini dulu berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan emansipasi wanita. Beda lagi dengan perjuangan perempuan di Desa Wadas yang memperjuangkan hak-haknya, hak untuk mempertahankan ruang lingkup hidupnya yang saat ini sangat terancam. Karena apa? Karena kita untuk memperjuangkan hak itu kita tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Begitu. Dalam hal ini kita sebagai warga Wadas itu merasa kita tidak diperlakukan secara adil. Tidak diperlakukan secara adil. Kita juga merasa terzalimi, kita belum merdeka kayak gitu. Jadi kita harus berjuang sebagaimana mestinya. Seperti yang kalian ketahui, nanti saat pemutaran film itu nanti ada sedikit gambaran proyek Bendungan Bener sama rencana penambangan batuan kuari yang ada di Wadas akibat dari pertambangan batuan andesit di Desa Wadas itu sendiri berdampak karena kita itu tidak kita berjuang untuk menolak adanya rencana pertambangan kuari di Wadas itu karena apa? Karena kita sebagai tidak hanya untuk kepentingan semata, karena kita juga mempertahankan eksistensi alam Desa Wadas itu sendiri. Kita ketahui seperti saya ceritakan, jadi untuk pemukiman itu ada di bawah bukit dan di atasnya itu ada perbukitan yang katanya rencana mau ditambang kayak gitu. Nah, untuk rencana penambangan itu mereka akan melakukan penambangan itu selama 30 bulan dengan cara mengebor, juga meledakkan dengan dinamit sebanyak 5.300 ton. Nah, kalau
dibayangin saja kalau apa bukit yang berada di atas pemukiman, terus bukit itu mau ditambang, selama itu nanti kehidupan kita ke depannya kayak gitu. Selain kita ya apa sumber air itu kita dapatkan di dekat perbukitan itu. Nanti kalau perbukitan itu jadi ditambang, bagaimana nanti? Nah, selain itu untuk selain kita kehilangan, kita juga diancam mungkin desain karena kemarin itu sebelum ditambang saja di Sawadas itu hanya diguyur hujan sehari semalam saja sudah longsor kemarin itu. Ada beberapa titik yang longsor kayak gitu. Apalagi kalau kita apalagi kalau rencana penambangan kuir itu benar-benar dilakukan, nanti bagaimana kita kayak gitu. Nah, untuk perjuangan yang sudah kita lakukan kemarin itu sempat jadi di awal itu kan sudah ada sosialisasi dari BBWSO, tim BBWSO itu kalau nggak salah tahun 2016, jadi melakukan sosialisasi ke Wadas. Tapi pada saat sosialisasi itu, warga walk out, keluar forum dan menyatakan menolak. Nah, anehnya itu setelah kita di sana menolak, sebelumnya kan kita sempat dimintai KTP KTP sama tanda tangan. Nah, ternyata KTP sama tanda tangan itu tanda persetujuan kayak gitu. Tahu-tahu ada surat dari gubernur kalau di sana tercantum kalau Wadas itu sebagai daerah yang akan dilakukan pertambangan itu di Wadas. Terus kemana hak suara kita itu kemana kayak gitu loh. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, maksudnya kita itu udah dari awal menolak, kenapa suara dari kita itu tidak diindahkan sama sekali kayak gitu. Nah, untuk perjuangan selanjutnya itu selain yang sudah kita lakukan adalah pada tahun 2018 akhir kita juga keberatan ke gedung gubernur di Semarang. Nah, waktu itu kita juga tidak ditemui dan waktu itu yang menemui itu Serda. Hasilkan apa-apa waktu itu. Selanjutnya kita juga sudah menggelar jadi kita juga selain di gubernur kita mengajukan keberatan itu ke kabupaten dan tidak ditemui juga sama Bupati Purworejo. Nah, setelah itu kita juga baru akhir ini kan perpanjangan EPL itu berakhir sampai besok 5 Juni kalau nggak salah. Kita itu yang kemarin itu sudah mengajukan keberatan di BBWSO, kita juga sudah melakukan audiensi di sana, kita sudah demo di sana. Waktu itu pada tahun 2019 akhir, nanti kalau salah bisa dicek di ini ya Mas, bisa dicek di IG-nya Wadas Melawan kayak gitu.
Pada tahun 2019 kita juga sudah melakukan aksi keberatan di BBWSO dan masih sama juga IPL kita itu tidak dicabut. Nah, terus selain itu, setelah kita ke BBWSO, kita baru-baru tahun ini, tahun 2021 itu, kemarin kita juga sempat menyatakan mengirim surat ke BPN, intinya untuk menolak inventarisir dan pematokan tanah yang ada di Wadas, kayak gitu. Terus kita juga mengajukan keberatan kenapa kita yang sejak awal menolak kok nggak direspon kayak gitu. Nggak direspon sama mereka itu. Nah, setelah kita mengajukan keberatan ke BPN, kita juga mengajukan ke Kapolres Purworejo waktu itu. Kapolres Purworejo karena apa? Karena kita itu yang di Wadas itu merasa nggak aman, masa tiap hari ada polisi datang hilir mudik kayak gitu loh, seperti itu. Nah, setelah di Polres, kita baru kemarin April itu audiensi juga di BBWSO, menagih janji yang katanya mau ada sosialisasi kayak gitu. Terus masih sama karena kemarin itu ada rencananya mau ada penelitian apa gitu untuk mengetahui Wadas langsung kayak gitu. Selain kita dalam itu tiap malam minggu, tiap malam berjuang secara religius kayak gitu. Nah, untuk maaf, kita itu sebelumnya masih belum terlalu terorganisir kayak gitu loh. Karena apa? Karena perjuangan itu sebelumnya lebih didominasi adanya Wadon Wadas, setelah adanya pendidikan hukum dari LBH, dari tim LBH, kita jadi punya semacam untuk khusus perempuan. Jadi kita itu di sana dikasih pendidikan bagaimana kenapa sih kita tahankan hak untuk eksistensi kehidupan kita sendiri, untuk nanti anak cucu kita sendiri kayak gitu. Terus untuk sempat diskusi bareng di Wonosobo kayak gitu yang diwakili sama ibu-ibu Wadon Wadas itu. Untuk update parat itu untuk menolak sosialisasi dan pemasangan trase itu, ibu-ibu itu berada di garda yang paling depan kayak gitu. Jadi mereka menghadang itu ada di bagian paling depan, walaupun ada sebagian bapak-bapaknya di sana, tapi karena dorongan hati, juga karena kita melindungi hak kita sendiri, jadi nggak ada ketakutan sama sekali kayak gitu. Memang dari awal itu kita sudah dikasih pendidikan sama LBH untuk bagaimana sikap kita saat
Terus untuk apa yang jadi memang ada berita yang memberitakan kalau kita itu sempat ditunggangi anarko, kita itu anarkis kayak gitu. Padahal pada kenyataannya nggak mau kalau ada keributan kayak gitu. Tetapi pada saat itu karena kita juga terancam, waktu itu kita duduk bersama di sana, duduk bermujahadah, mujahadah bareng sambil baca sholawat, terus polisi itu yang memaksa masuk. Dan mereka itu secara langsung menarik ibu-ibu yang berada di garda depan itu. Kemarin kan sempat dari 11 orang itu yang ditangkap itu kan ada 2 orang perempuan. Dan salah satunya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu dia juga tidak melakukan provokator juga tidak. Dia tidak melakukan perbuatan anarkis juga tidak. Waktu itu dia memang kedorong terus udah ketangkap sama polisi kayak gitu. Nah, untuk perjuangan Wadon sendiri itu udah ya terorganisir kayak gitu. Kita tiap dua minggu sekali kita mengadakan PHK atau pendidikan hukum kritis yang diisi oleh ini teman-teman dari LBH kayak gitu. Jadi kemarin itu sempat setelah adanya kasus represif dari Polres itu, kita itu bukan semakin mundur, tapi kita juga semakin kencang dalam berjuang. Kemarin saat mujahadah itu juga yang tadinya nggak ikut jadi ikut semua. Jadi kita benar-benar menolak. Kita bagaimana bisanya kalau kita itu tetap solid, tetap membangun semangat untuk terus berjuang mempertahankan hak kita kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin ada yang kurang nanti bisa ditambahin sama Mbak Nana, Mbak Raudatul Jannah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Arafah atas penjelasannya dan gambarannya bagaimana perlawanan wanita Wadas dalam melawan pergerakan. Mungkin untuk bisa lebih jelasnya kita akan menyaksikan film Wadas Tetap Waras oleh Walhi Yogyakarta. Bisa di share screen. Karena masih ada kendala sedikit, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan ke pemantik kedua yaitu Mbak Rotul Jannah. Kami persilahkan. Beliau merupakan perwakilan dari LBH Yogyakarta dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mbak Rotul Jannah, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama aku Raudatul Jannah. Nanti teman-teman bisa panggil aku Nana. Kebetulan kemarin aku dihubungi sama salah satu panitia itu untuk ikut bergabung menjadi pemantik di diskusi kita kali ini. Nah, terima kasih sekali teman-teman udah mau mengangkat kasus Wadas gitu, isu Wadas, karena sebelum terjadinya konflik kemarin pas Jumat tanggal berapa kemarin itu, sebelumnya isu Wadas ini masih di tataran bawah, jadi belum naik ke permukaan gitu. Nah, terima kasih teman-teman udah mau membahas soal isu Wadas.
Yang pertama, aku sebelum masuk ke ngomongin soal konflik ekologi, jadi kita perlu ketahui jadi kronologi kenapa sih apa namanya jadi Wadas ini dijadiin tempat gitu ataupun desa yang akan diambil materialnya berupa batuan andesit. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Wadas itu ada kekayaan alam. Kekayaan alamnya itu namanya batuan andesit yang warna hitam. Nah, itu kan batuan itu keras. Batuan keras itu adanya itu 40 km, sekitar 40 km ke bawah sampai 50 km. Nah, itu harus dibom tadi seperti kata Mbak Arufa itu menggunakan dinamit itu, dan itu harus berkali-kali. Nah, itu bakal membuat ceruk tuh loh, lubang besar menganga, dan kemungkinan ceruk itu nanti itu bakal dijadiin embung Wadas. Nah, kalau dengar-dengar ini bakal dijadiin embung Wadas dan itu bakal dijadiin tempat pariwisata yang notabene-nya itu bakal dikuasai oleh pemerintah tentunya gitu, bukan dikuasai oleh rakyat gitu. Nah, kenapa warga menolak? Karena dari awal proses sosialisasi, terus konsultasi publik dan lain-lain itu, warga tidak menyepakati atau tidak menyetujui terkait adanya penambangan di desa mereka. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena lahannya produktif. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di sana itu mayoritasnya petani, semuanya dari perempuan, laki-laki, itu semuanya petani. Nah, kekayaan alam di sana tuh banyak sekali, dari duren yang teman-teman suka itu kebanyakan dari Purworejo dan itu hasilnya itu dari petani desa Wadas. Itu ada kemukus, terus ada vanili juga, ada aren itu yang akhirnya nanti dikelola jadi gula aren gitu dan diperjualbelikan untuk kebutuhan sehari-hari. Terus ada pete, terus banyak banget hasil alamnya Wadas tuh. Nah, kalau misalkan itu terjadi di tambang, otomatis ekonomi warga itu bakal berhenti stuck gitu, karena mereka notabene petani. Nah, sehingga kenapa mereka itu menolak, karena dari awal anak cucu mereka itu disekolahin dari hasil itu, dari hasil bumi itu, dari hasil bumi Wadas. Terus jadi di masyarakat luas Wadas itu sekitar 400-an hektar. Nah, yang mau ditambang itu 100 lebih hektar, dan itu di bagian pegunungan yang mengelilingi, yang sebagiannya itu mengelilingi desa pemukiman warga. Terus kalau misalkan nanti jadi dinamit, otomatis karena di RT RW, teman-teman bisa nih cek di Google RT RW Purworejo, itu ada ngomongin soal bahwa Kecamatan Bener itu masuk dalam wilayah rawan bencana. Nah, itu terjadi kemarin pas waktu angin kencang, terus hujan pada bulan Maret April kemarin itu terjadi longsor di Wadas, itu terbukti, dan RT RW itu kan dirancang oleh mereka, ya pemerintah. Nah, mereka sendiri yang mengkhianati itu gitu. Kenapa malah menyetujui? Nah, menjadi menarik adalah ketika Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan SK tersebut, yang mengeluarkan izin penetapan lokasi tersebut dan menandatangani IPL tersebut. Padahal kalau misalkan kita ngomongin soal di Undang-Undang Pengadaan Tanah ya, di Undang-Undang Pengadaan Tanah, bahwa pertambangan itu tidak masuk dalam kepentingan umum, rezim kepentingan umum. Jadi menjadi ini salah atau menjadi maladministrasi gitu pemerintah. Karena apa? IPL Bendungan Bener itu dijadiin satu sama IPL pertambangan. Nah, padahal rezimnya itu berbeda. Rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum sama rezim pertambangan itu berbeda. Jadi udah ada itu, tapi karena lagi-lagi kita berhadapan sama rezim hari ini yang mana mereka lebih mementingkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain untuk ekonomi.
untuk oligarki tentunya. Nah, maka dari itu mereka menghalalkan segala cara. Nah, salah satunya digabungin tuh IPL-nya itu, pertambangan sama IPL bendungan. Terus konflik. Jadi kalau ngomongin konflik, kita pasti ketahui bersama gitu, konflik ekologi itu terjadi kalau menurut Murray Bookchin itu. Konflik itu berakar pada, terutama konflik ekologi ya, itu berakar pada dominasi manusia yang satu kepada manusia yang lainnya, ataupun kelompok yang satu, kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas, ataupun oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, akar dari terjadinya konflik alam ataupun konflik ekologi ini berasal dari dominasi kekuasaan itu gitu, relasi kuasa antara pemerintah kepada masyarakat itu. Karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat karena beberapa kebijakan pemerintah, munculnya omnibus law dan lain-lain itu, Minerba dan lain-lain, itu membuat ruang gerak masyarakat itu minim. Jadi kita tuh dibatasi ruang geraknya. Nah, untuk mempertahankan kehidupan dan alam kita saja itu dikatain musuh negara gitu. Nah, maka dari itu mungkin nanti teman-teman bisa bantu mengangkat konflik Wadas ini gitu. Nah, terus kemudian ngomongin soal pengalaman apa aja sih ketika advokasi di Wadas. Jadi teman-teman, kalau ngomongin Hari Perempuan kemarin tanggal 21 itu, kalau dulu Kartini itu memperjuangkan emansipasi perempuan, bagaimana keterlibatan perempuan di ruang publik, privat, dan lain-lain. Nah, perempuan Wadas juga seperti itu. Jadi permulaannya, asal mulanya bahwa di Desa Wadas itu udah ada satu organisasi yang namanya tadi sudah disebutkan sama Arofa, itu Gempa Dewa, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Nah, jadi keterwakilan perempuan itu minim. Jadi perempuan waktu itu, ibu-ibunya itu hanya dilibatkan untuk mengatur konsumsi dan lain-lain aja. Jadi untuk ngomongin soal domestik aja gitu perempuan. Nah, tapi kemudian ternyata ada beberapa perempuan yang sadar bahwa kami ini sebagai perempuan yang di rumah, yang juga ke ladang, ke lahan, ke alas, itu juga terkena dampak kalau misalkan pertambangan ini terjadi gitu. Dan dampak yang mereka susun, yang mereka catat itu banyak sekali terhadap kelompok perempuan ini. Nah, akhirnya apa? Mereka meminta, kebetulan kami teman-teman LBH 2014 itu dimintai untuk menjadi pendamping hukumnya warga Wadas. Akhirnya kita diminta untuk mendampingi ibu-ibunya terkait dengan pemahaman soal hukum dan lain-lain. Nah, awal mulanya itu perempuan Wadas itu diam di forum tuh, diam terus tidak berani ngomong karena awal-awal gitu. Awal-awal terus lama-kelamaan itu ada 9 kali pertemuan, kalau aku nggak salah 9 kali pertemuan itu kita namain pendidikan hukum kritis, itu yang yang didampingi oleh kami LBH. Nah, itu akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya masyarakat, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, itu mulai speak up gitu, mulai membicarakan soal keresahannya. Mereka mulai tidak takut menyampaikan di depan publik, di depan suaminya gitu, bahwa kami sebagai perempuan ini juga menjadi salah satu korban yang dampaknya bakal sangat masif ketika nanti pertambangan itu terjadi gitu. Dan akhirnya ibu-ibu semakin berani tuh keluar. Kita kemarin udah diundang ibu-ibunya, kemarin udah diundang kemana-mana ngomongin soal kasus Wadas ini. Dan menarik sekali gitu kalau misalkan ngomongin sejarah pergerakan perempuan di Wadas. Nah, jadi Wadon Wadas ini sebenarnya itu asal sebut gitu. Jadi ketika ada jalan sehat kemarin itu, salah satu bentuk protes warga itu mengelilingi Desa Wadas. Itu untuk menyadarkan kepada orang-orang yang belum sadar dan belum tahu bahwa kita semua yang hidup di warga Desa Wadas ini bakal terkena dampak akibat pertambangan ini. Jadi salah satu wartawan di Purworejo itu menanyakan, ini apa gitu,
kelompok perempuan apa gitu. Akhirnya tercetuslah nama Wadon Wadas. Wadon itu asalnya itu dari wedok tuh loh, bahasa Jawa. Wedok tuh akhirnya perempuan. Nah, Wadas itu ya desanya gitu. Akhirnya ya udah ternyata ibu-ibunya suka sama nama itu. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, advokasi yang dilakukan oleh LBH itu sangat didukung oleh masyarakatnya, itu terbukti sampai sekarang mereka itu konsisten sekali menolak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin advokasi non litigasi ya, pemberdayaan di lapangan. Jadi itu semua keinginan itu berasal dari warga gitu. Jadi mereka yang meminta, mereka yang pengen ini, pengen itu, nanti kita cuma sebagai fasilitator gitu. Nah, kita yang mendampingi aja gitu. Jadi ya mungkin teman-teman nanti bisa pantau IG Wadas atau enggak ke lokasi, mungkin nanti bisa membantu solidaritas di kota juga mau mengkampanyekan isu ini gitu. Terus yang ketiga itu ngomongin soal bagaimana peran perempuan secara umum melihat konflik ekologi gitu. Nah, tadi sudah aku singgung juga soal kenapa Wadon Wadas ini di depan gitu untuk mempertahankan alam dan lingkungannya. Karena tadi jadi mereka itu tahu gitu, karena mereka di dapur yang ngurusin soal sandang, papan dan pangan itu, mereka yang lebih paham gitu. Mereka yang lebih paham bagaimana nanti mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anaknya, terus nanti kebutuhan dapur itu dari mana, terus untuk keberlangsungan hidup anak cucu ke depan di mana. Mereka paham bahwa tanah itu lebih dari apapun. Tanah itu adalah harta mereka lebih dari apapun. Karena itu akan bertahan lama, akan terus ada sampai mereka meninggal gitu. Mereka paham soal itu gitu. Makanya mereka hadir gitu. Hadir, akhirnya apa? Mereka yang selalu di depan menolak pertambangan. Seperti teman-teman ketahui bahwa baru-baru kemarin Jumat ini itu ada konflik yang terjadi itu, mungkin nanti teman-teman bisa bantu sebar bahwa perjuangan warga Wadas itu sangat santun dan sopan dan damai gitu. Jadi tidak ada yang namanya anarkis ataupun kekerasan ataupun perbuatan yang membuat Pak polisinya itu geram gitu. Karena bisa kalian ketahui, bisa kalian lihat di media-media bahwa warga Wadas yang di depan itu paling depan itu adalah perempuan gitu, perempuan yang otomatis ya mereka itu tidak arogan, tidak menggunakan kekerasan gitu, hanya duduk bersolawat atas Nabi gitu tentunya. Nah, tapi karena aparatnya itu terlalu banyak dan mendesak masuk, terus dengan cara mendorong warga perempuan yang di depan, perempuan yang ada di barisan paling depan, mendorong, menarik, terus juga menggunakan senjata panjang itu, taras panjang itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah pergejolakan konflik antara polisi dan warga gitu. Nah, jadi untuk ngomongin soal perjuangan perempuan Wadas itu tidak bisa kita artikan sebagai perjuangan yang baru-baru sekarang karena isunya lagi naik, lagi booming ataupun lagi bagaimana. Tapi karena mereka konsisten dari 2013 hingga tahun 2021 sekarang gitu. Yang mereka inginkan hanya satu gitu, IPL yang mencantumkan nama Desa Wadas itu dicabut gitu, atau pertambangan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa di Desa Wadas itu tidak terjadi gitu. Itu saja karena mereka sadar bahwa mempertahankan hubungan baik dengan alam sama halnya dengan hubungan baik kepada sesama manusia dan kepada Tuhannya gitu. Mungkin sekian, nanti kita bisa obrolin lagi. Mungkin ada pertanyaan nanti gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Jana yang telah memberikan pemaparannya mengenai warga Desa Wadas, terutama wanitanya, mengenai kesadaran mereka terhadap lingkungan. Sebelum kita lanjut ke
kegiatan selanjutnya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riana karena sudah menyempatkan berhadir pada kegiatan sore hari ini selaku dosen pembimbing. Mungkin kepada Ibu Riana, jika ada ingin sepatah dua kata yang disampaikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Maaf ini belum bisa. Terima kasih sekali kepada Mas moderatornya. Saya atau suara saya terdengar? Dapat diakses, Ibu. Oke. Baik, alhamdulillah ini pembicaraan yang sangat menarik gitu ya. Apalagi terima kasih ini kolaborasi antara BEM dengan Hima KP dan ini juga ya, jurusannya Ibu gitu. Ibu sangat senang sekali karena ada kolaborasi ini dan terutama membahas terkait dengan perempuan ya. Karena mungkin ini kaitannya juga dengan kemarin kita sempat memperingati Hari Kartini yang notabene itu dalam memperjuangkan hak-haknya perempuan gitu. Tadi setelah para pemantik menyampaikan, Ibu merasa terenyuh gitu ya. Ternyata segitunya sekali gitu perjuangan para perempuan yang ada di Wadon Wadas ya gitu. Jadi semoga segera ditemukan suatu jalan keluar gitu. Nanti harapannya dengan menonton film bersama kita juga semakin tercerahkan bahwa kita itu di sini tidak hanya hidup untuk kepentingan diri kita pribadi gitu ya, tapi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan bisa memberikan sedikit banyak entah itu pemikiran ataupun mungkin bantuan dalam hal apapun, tidak harus berupa materi atau dukungan dalam hal apapun untuk mereka yang saat ini memang sedang membutuhkan gitu. Jadi mungkin tidak usah terlalu banyak dan Ibu tentunya sangat mendukung untuk acara hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang banyak dan semoga bisa segera terselesaikan masalah yang saat ini kita angkat. Amin. Baik, terima kasih. Ibu kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali Bu Riana atas kata-katanya. Berhubung filmnya sedang disiapkan, acara selanjutnya kita lanjutkan dulu kepada sesi tanya jawab. Untuk peserta jika ada yang ingin disampaikan atau berpendapat atau yang ditanyakan, kami persilahkan. Nah ya, kepada Mas Citra, persilahkan. Cukup jelas, Cit. Jelas ya sekarang? Udah lebih jelas sekarang? Masih kurang, Cit. Masih kurang? Ya. Sekarang gimana? Jelas. Oke. Perkenalkan, saya Citra Widyastoto dari Hima KP, dari Hima Kebijakan Pendidikan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada para pemantik dan juga tentunya dari BMFIP yang juga mau bekerja sama dengan Hima KP, tepatnya dari Departemen Penalaran, untuk mengangkat isu mengenai masalah di Desa Wadas yang tentunya untuk juga berkaitan dengan peringatan Hari Bumi dan juga Hari Kartini yang kemarin sama-sama kita rayakan di tanggal 21 dan 22 April. Mungkin langsung saja ini dari tadi pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Arofah dan juga Mbak Rodatul Jannah. Ada beberapa sih yang masih ingin saya tanyakan. Mungkin juga nanti bisa dijelaskan baik dari Mbak Arofah ataupun Mbak Rodatul Jannah. Tadi dari awal, ini kan kasus sudah lama, dari tadi 2013 disampaikan kasusnya dan perjuangan yang dilakukan dari Desa Wadas sendiri. Lalu tadi sempat disampaikan bahwasanya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan dalam penambangan atau mungkin pembangunan bendungan bener itu di Purworejo. Lalu di sini Desa Wadas sendiri yang paling getol untuk melakukan perlawanan
ketidaksetujuan dan juga sampai walk out. Tadi kan mungkin sudah disampaikan pemaparan-pemaparan mengenai alasan-alasannya, dan juga terkait juga dengan itu kan mata pencaharian dari warga desa ya. Saya juga sempat juga lihat di berita bahwasanya penghasilan dari mata pencaharian dari pertanian saja bisa sampai, jika dihitung bisa sampai miliaran. Jadi kalau wajar saja kalau misalnya mata pencaharian itu hilang atau rusak, pasti karena itu hubungannya sama hidup ya, untuk membiayai hidup. Tapi yang jadi pertanyaan, dari pembangunan satu bendungan di Kecamatan Bener itu kan berarti kan tidak hanya Desa Wadas. Untuk dari desa-desa yang lain, apakah ada juga perlawanan seperti Desa Wadas, ataupun memang hanya Desa Wadas yang melakukan perlawanan begitu? Bagaimana tuh desa-desa yang lain mengenai adanya pembangunan bendungan tersebut dan juga adanya penambangan dari andesit tersebut? Lalu dari pihak-pihak yang terkait dengan penambangan dan juga pembangunan tersebut, pihak yang tadi mungkin disebut juga oligarki oleh Mbak Rodotul Janah, atau ya yang berkaitan dengan rezim, yang mendekati rezim, itu siapa sih yang paling dicurigai ataupun nanti yang akan paling diuntungkan dalam kasus tersebut? Kan pastinya ada yang pastinya akan getol sekali dengan ya buktinya sampai turun aparat sebanyak itu hanya untuk apa, membuat warga takluk. Kan itu warga yang tidak bersenjata itu takluk, kan itu memang sesuatu yang sebenarnya nggak wajar, dan pastinya ada yang mendalangi atau ada yang memang sangat kepingin untuk adanya bangunan penambangan batu andesit tersebut. Mungkin saya cuma juga salut dengan aksi dari para warga desa Wadas, terutama para perempuan dan juga ibu-ibu yang kita lihat sendiri dalam video-video tetap kukuh dengan pendirian dan juga untuk menyuarakan hak-haknya, bisa sampai seberani itu. Tadi juga dengan alasan-alasan itu, mungkin ini juga bisa jadi contoh juga untuk warga desa yang lain atau perempuan-perempuan lain di pelosok-pelosok desa di Indonesia agar bisa juga turut bisa menyuarakan hak-haknya. Mungkin itu saja dari saya. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Mas Citra. Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Mbak Jana atau Mbak Arafah. Saya persilahkan. Oke, ini aku dulu apa Arafah nih? Aku ya. Mbak Rodotul Janah dulu, Mbak Nana dulu. Oke. Pertanyaannya itu menarik ya, ngomongin apakah ada penolakan dari desa lain atau bagaimana. Jadi lokasi bendungannya itu kan di antara desa Purworejo sama Wonosobo ya. Dia itu di tengah-tengah. Nah, itu nama desanya itu namanya Desa Guntur yang paling di lokasi bendungan. Jadi sebelumnya teman-teman, di lokasi bendungan itu ada penolakan dari warga Desa Guntur dan di sekitarnya itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ada proses tawar menawar yang dilakukan oleh Pemrakarsa kepada masyarakat. Yang pertamanya itu 1 meter tanahnya itu 50.000, dihargai 50.000. Nah, sementara komoditas ataupun tumbuhan yang ada di atas tanah itu tidak dihargai dulu. Nah, akhirnya muncul penolakan. Nah, penolakan itu untuk apa? Tapi untuk hanya sekedar untuk menaikkan posisi tawar, menaikkan ganti rugi gitu. Ganti ruginya dinaikkan menjadi kalau nggak salah itu 70-an ribu gitu, dan komoditas di atasnya itu dihargai. Nah, kenapa mereka itu proses ganti ruginya itu juga perlu teman-teman ketahui juga menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat, karena ada beberapa masyarakat yang tidak sepakat sama ada masyarakat yang sepakat terkait ganti rugi di Desa Guntur tersebut. Nah, kemarin itu pada bulan Februari atau ya kalau aku nggak salah itu
ada teman-teman di daerah Guntur dan sekitarnya itu melakukan protes. Kenapa? Karena ada sebagian warganya itu yang belum mendapatkan ganti rugi sama sekali. Yang belum mendapatkan ganti rugi dari pembangunan bendungan tersebut gitu, karena tanahnya itu dipakai buat bendungan. Nah, melakukan protes. Jadi ganti ruginya itu sifatnya ini, kita mendapatkan kartu rekening. Nah, tapi kita nggak tahu nominal di dalamnya itu berapa. Dan ternyata nominal dalam rekening tersebut itu masih 0%. Jadi belum terisi. Nah, seiring berjalannya waktu baru akan diisi. Seperti itu prosesnya. Nah, tapi kenapa cuma Desa Wadas yang sampai sekarang getol sekali menolak? Karena mereka itu bukan masuk di wilayah bendungannya, tapi menjadi tempat atau desa yang akan diambil. Jadi bendungan Bener sekarang itu tersendat pembangunannya. Karena apa? Materialnya itu berupa batuan andesitnya itu di Desa Wadas itu ditolak karena belum diizinin oleh warga. Nah, akhirnya apa? Warga menolak terus karena tadi beberapa dampak yang banyak banget tadi yang perlu kita semua ketahui gitu, dampaknya sangat banyak. Nah, maka dari itu warga Wadas itu sampai sekarang konsisten menolak karena mereka sadar kalau hak mempertahankan alam dan kehidupannya itu merupakan hak setiap manusia gitu sejak dalam kandungannya. Nah, dan itu tertuang dalam peraturan perundang-undangan gitu. Nah, terus aku nggak ngerti ya kenapa kita itu harus warga masyarakat itu harus mengalah kepada pemerintah hanya karena embel-embel kepentingan umum gitu, kepentingan umum. Kalau warga Wadas tidak menolak pembangunan bendungan, tapi menolak desanya dijadiin tempat pertambangan karena masih banyak tempat lain ataupun masih banyak tempat-tempat alternatif lain yang bisa dipakai untuk diambil batuannya. Kenapa harus Desa Wadas? Jadi kemarin itu suatu audiensi di BPWS tanggal 8 April kemarin itu hari Kamis, itu mereka dengan jelas menyatakan bahwa ada alternatif tempat lain untuk dijadiin tempat pengambilan bahan material. Tapi kenapa di Desa Wadas? Ternyata karena kepentingan ekonomi. Jadi mereka memikirkan bahwa kalau jarak antara Desa Wadas sama bendungan itu lokasinya sangat dekat. Nah, jadi otomatis pengeluarannya itu nanti sedikit. Nah, teman-teman bisa tahu kan, ya uangnya lagi-lagi ke siapa gitu. Kalau ngomongin soal siapa dalang dari semua ini gitu, ya pemerintah sama perusahaan yang pasti. Jadi pemerintah itu seharusnya tidak bisa ini menjadi badan ataupun orang yang menginisiasi pertambangan ini. Nah, maka dari itu akhirnya muncullah perusahaan swasta gitu yang mengelola itu. Seharusnya tidak bisa karena IUP-nya itu belum ada sampai sekarang. Nah, jadi bendungan ini sebenarnya buat apa gitu? Kalau misalkan teman-teman tahu gitu, 2017 juga kan kita dihebohkan dengan kasus Bandara Kulon Progo gitu. Dan sekarang yang dulu juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan juga masyarakatnya juga ditindas ganda dan tidak dihargai sebagaimana mestinya gitu. Nah, jadi bendungan ini 70% nanti airnya itu bakal dialokasikan ke bandara. Nah, Bendungan Bener ini masuk dalam salah satu proyek strategi nasionalnya Joko Widodo. Nah, penunjang air di bandara itu ya di bendungan ini mau tidak mau ya dalang dari semua ini ya pemerintah dan pemrakarsa yang lainnya, dalam hal ini BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak gitu, yang sebagai pemrakarsa pembangunan bendungan gitu, dan juga beberapa PT pihak-pihak yang terkait yang terlibat gitu. Nah, jadi kita bisa melihat skema besarnya. Jadi kebetulan nanti itu katanya itu
itu sangat meresahkan tentunya. Mungkin tambahan nanti dari Arofah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratu Jana. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Arofah. Menambahkan sedikit, apa akibat dari pengeboran tanah yang mau dijadikan Mohon maaf Mbak Arofah, suaranya putus-putus. yang mau ditambang itu. Selain itu mereka yang kemarin sudah mendapatkan uang, mendapatkan ganti rugi itu, ya ludes harga uangnya. Mereka bisa belajar dari sana. Benar-benar jadi ditambang itu nanti dampaknya seperti apa. Kayak gitu. Cuma itu Mohon maaf Mbak Arofah, suaranya terjeda. Tambahannya, tak ulangi lagi ya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Oke, untuk tambahan dari saya, kemarin itu dari warga yang terdampak yang di Guntur itu sempat juga di berita kalau mereka itu ada beberapa rumah yang sampai retak akibat dari pengeboman untuk daerah yang mau dijadikan bendungan itu. Jadi masyarakat yang di dekat daerah sekitar bendungan itu rumahnya pada retak-retak akibat dari pengeboman untuk dibor itu loh. Nah, dari sana kita juga belajar, maksudnya baru seperti itu sudah mengancam ya. Apalagi kalau wadas itu benar-benar jadi ditambang kayak gitu. Nanti akibatnya seperti apa? Nah, itu yang selama ini kita takutkan. Selain dampak ekologis, nanti bisa jadi wadas itu bisa hilang kayak gitu desanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mbak Arofah. Saya kembalikan pada Mas Citra, apakah pertanyaan sudah terjawab? Oke, cek. Ya, terima kasih tadi untuk jawabannya. Tapi mungkin satu lagi nih saya mau tanya satu lagi, nanti mungkin setelah ini bisa ke penanya yang lain tentang kabar terkini terkait dengan setelah pasca kerusuhan kemarin. Kan pastinya sudah masuk ke pemberitaan nasional dan juga pastinya sudah didengar oleh gubernur, bupati, dan beberapa pihak yang tadinya sempat untuk diajarkan audiensi tapi tidak sempat bertemu. Lalu itu bagaimana? Mungkin dari gubernur sendiri atau bupati, apakah ada tanggapan-tanggapan mengenai hal ini? Apakah lalu setelah itu ada gerak-gerik untuk apa dari gubernur atau bupati itu menyelesaikan permasalahan yang membela masyarakat dari desa desa wadas tersebut? Mungkin segitu. Sekian. Oke, terima kasih Mas Citra. Saya kembalikan kepada Mbak Jana dan Mbak Arofah. Saya persilahkan untuk menjawab. Oke, ya. Jadi pas bukan kerusuhan, brutalitas yang dilakukan oleh aparat kemarin dalam hal ini polisi dan TNI itu
Yang pasti warga Wadas semuanya itu perempuan, laki-laki, anak-anak dan lain sebagainya itu simbah-simbah juga masih tetap semangat yang pastinya gitu ya. Karena itu perjuangan mempertahankan hak mereka gitu, kepunyaan mereka sendiri, milik mereka sendiri. Jadi ya otomatis masih semangat sampai sekarang walaupun kemarin terjadi represivitas ataupun intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Jadi untuk kedepannya mungkin kami dari kuasa hukum akan memperkarakan kasus ini ya, melaporkan kasus ini ke Komnas HAM tentunya, karena kemarin ada beberapa warga yaitu yang yang terluka gitu, juga kuasa hukum kami ada 2 orang kemarin itu dari LBH itu juga ditangkap secara tidak manusiawi tentunya gitu. Kita akan memproses ini ke PBB tentunya, ke Komnas HAM, terus ke Propam, ya walaupun itu kembali lagi ke pihak polisian, tapi kami akan mengupayakan semua proses jalur hukum itu gitu, juga menggalang dukungan publik dari teman-teman media yang pro terhadap penolakan warga tentunya, sama juga dari teman-teman jaringan yang ingin bergabung gitu untuk mengapanyakan isu Wadas. Nah itu sih kalau dari aku gitu. Yang pasti sampai sekarang konsistensi warga Wadas meningkat gitu, walaupun kemarin terjadi represivitas gitu, karena menurut mereka tidak salah. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Jana. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Arofah. Baik, terima kasih. Kondisi terkini saat di Wadas ini mungkin karena kemarin itu banyak yang mendukung, ya dukungan itu banyak mengalir dari yang kemarin itu kedatangan dari perwakilan dari PBNU, mereka berkunjung ke Wadas terus menyatakan kalau menyayangkan kemarin peristiwa yang dilakukan para aparat itu. Mungkin itu cukup itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Mbak Rotul Jana dan Mbak Arofah. Mungkin untuk sesi tanya bisa kita jeda dulu, berhubung pemutaran film sudah bisa kita lakukan. Kami persilahkan untuk bisa di share screen. penting di sini adalah pertanian. Bahkan ada seorang yang punya pohon durian itu bisa menghasilkan 50 juta. Ada satu musim untuk ada. Tapi tidak semua orang, kan saya bilang cuma ada. Tapi
banyak kok yang kayak gitu. 25 juta, 30 juta itu satu pohon. Ini itu memang sudah kondang durian. Kalau musim durian itu tamu banyak banget dari sana sini. Untuk wet aren yang menghasilkan gula itu, gula aren itu memang setiap hari dikerjain. Kalau nggak dikerjakan ya nggak betul hasilnya. Wong itu berupa apa namanya dangu, kalau umum ya bunganya itu yang diirisi tiap hari. Kalau sudah habis nanti kan tumbuh lagi. Itu memang harus harian. Barang benar, maksudnya kenyataan di desa saya, bahwa desa saya itu penghasil ada yang bulanan itu jadi keluarnya mingguan, ada yang tahunan, ada yang 10 tahun sekali, kontinu, artinya terus setiap hari. Itu karet tahu karet? Tahu. Ya, cara ini getah yang dagangan dunia itu loh. Semua dunia membutuhkan karet. Kalau karet ini
semenjak mulai ukuran bisa dideres, itu selamanya tetap bisa dideres terus, tidak pakai prei-prei. Akan setiap hari ya boleh, akan let-let ya ora masalah. Nah, yang bulanan itu kelapa, itu setiap bulan memang rata-rata kelapa sudah tua kan, sudah kena dipek. Cuman kalau untuk desa, artinya untuk saat desa Wadas ini, itu keluarnya setiap minggu, setiap pasaran Jumat dan Senin. Itu sehingga lihat saja kalau mau ngerti hasilnya kelapa desa Wadas, setiap Senin itu berapa pit motor yang keluar membawa kelapa, setiap Jumat juga berapa. Banyak itu loh Mas. Oke banget sih, oleh ambil dihitung sadisa kalau mau tahu hasilnya desa maksudnya. Ya insya Allah ya supaya diuri-uri loh, jangan sampai malah kalau di sini tuh kok nganu tuh agak gimana ya, nanti kalau sampai jual tanah, apalagi itu tanah warisan dari orang tua, itu biasanya malah Zaman dulu itu sudah pernah, zaman penjajah sudah pernah tanah atas ini mau ditambang oleh Belanda, tapi nyatanya orang-orang tua itu tidak boleh, tidak memperbolehkan kalau mau digali atau ditambang. Nah, bisa istilah Jawanya bisa kualat gitu loh, entah ada apanya itu dalamnya. Iki ceritane anak moyang ki awit biyen zaman kuno. Iki ceritane anak moyang ki awit biyen zaman kuno, biyen ku wis ana panen randas ki wis ana zaman biyen. Dan randas ora kena dioreh-oreh, apa meneh kok ditebang ora oleh. Dadi perbatasan ki antarané Gonyong ki nggon wong telu. Siji Gonyong Mbah Romelan, ki Mbah Samingun, ki Mbah Ayem. Ora oleh ditebang bebas ki menurut sejarah wong tuane moyangnya pokoknya kudu dilestarikan sampai akhir zaman nanti engko larak nang ora ngerti. Wong malah le kondo karo kula ki sono randalas ditebang ngono dadi Karang Abang Wadas ki. Nek ditambang niku desane ilang ming dari jenenge tok. Mangane pemukiman nang isor kabeh Mas. Nang isor kabeh iki nek calek kerene wong sore itu medun kabeh lumpure nang pemukiman kabeh. Apa wong Wadas ora kocar kacir akhirnya kocar kacir. Desa Wadas ilang, wong selamat jalan mbuh do lunga ring ndi. Aduh mrebes mili kula nek mangkir kono kuwi. Wis nyanyi tak pamit yen tak ngarak ngalih lunga gajan niku. Mantep sak RT njak alah nyang wis sarangan nek kadang jak lu njek priwe rasane gajan. Bayangkanlah manusa do manusa, bayangkan nek kedadean koyo niku kan lawan. Asete ora ono. Biasanya mek durian ora panen durian, ono pete ora panen pete, ono kemukus ora panen kemukus, ono kopi ora iso mek kopi. Lha ngono lek duit ugi sepiro duwite wong suarane tok arep duit. Tidak akan menjual tanah sepeser pun dengan seharga berapapun tidak akan dijual. Orang didol sebagai harga mati, orang adol ora oleh ditambang titik. Itu untuk mengutuhkan desa Wadas agar utuh sampai kiamat sana. Hancurnya itu kabeh wong niku wajib ngrasa lingkungan, desa warga, desa lingkungan dan sebagainya. Jangan menghancurkan lingkungan. Itu lagu kebangsaan Indonesia kan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku toh. Bukan hancurkanlah tanahku ora toh. Masa tanah diledak-ledakake hancur mboten. Hancur toh. Niku ora cocok karo lagu Indonesia. Ngarep kula ora cocok wong kula. Lagu Indonesia kok ngono kuwi panjenengan niku lagu wajib mangkane lho.
selama mau dapat penambangan itu, dapat penambangan itu terus dimanfaatkan orang-orang lain. Seperti mungkin orang mau nanam bibit durian tapi minta SPT. SPT itu yang surat tanah itu. Yang kalau kita bayar pajak itu kan ada SPT-nya itu. Nah, jadi itu kan sebetulnya katanya itu mau diminta itu tuh mau memperkuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kepengen Wadas itu cepat deal. Jadi mereka tuh mau memanfaatkan, jadi mau mengambil keuntungan dari tanah Wadas itu. Tapi kan rakyat Wadas sebetulnya tidak boleh. Pokoknya dari dulu itu sudah 3 tahun ini kan menolak memang ya ada pertambangan itu nggak setuju. Karena memang pertama katanya mau ada sosialisasi, tapi tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba kita didata si A, si B, si C yang nanti mau kena ini, kena apa tuh, yang mau diambil tanahnya buat ngurus bendungan di ini bener itu ada penambangan ini jadi resah rasanya. Jadi di sini tuh nggak tenang gitu. Jadi sebentar kita waktu itu mengadakan penolakan sampai ke gubernur, kita nggak ditemuin, nggak ketemu di sana, nggak ketemu Pak Gubernur. Terus ke kabupaten kita juga nggak ditemui lagi, sampai akhirnya kita ke BPWSko di Jakarta. Tapi waktu itu ya kita bisa masuk, bisa ketemu, bisa ngomong-ngomong. Tapi juga di situ juga belum ada keputusan sini menang atau enggaknya, belum ada sampai saat ini. Nanti kalau udah di nanti digali, ya ini tanaman rusak semua. Jadi yang ditakutkan nanti pasti sumber mata air jadi hilang, mati. Terus jadi orang-orang terus bagaimana nanti minumnya, mau cuci apa segala. Pada kebutuhan manusia kan pasti namanya air pasti penting. Terutama kalau ibu-ibu karena yang di rumah yang bersangkutan langsung seperti kayak gitu, kayak air, kayak nanam, kayak apa itu pasti ibu-ibu kan yang sering di rumah. Terus anak-anak mau main juga jadi lingkungannya tercemar. Kalau udah jadi namanya kemarau, debunya nggak karu-karuan kan terjadi pasti penyakit batuk pilek kan kayak gitu. Tapi saya ya juga istilahnya kalau misalnya masa bodoh lah desa Wadas, saya punya di Kalimantan malah banyak, punya rumah di Kalimantan, punya rumah, punya lahan juga. Saya nggak peduli, memang saya peduli begini, saya tumpah darah di Wadas, memang asli orang Wadas, jadi mempertahankan Wadas walaupun saya punya di luar Jawa gitu. Kalau misalnya orang Wadas kok nggak punya di luar Wadas kok malah mau gempur Wadas, itu memang orang yang pikirannya mungkin agak pikiran walang atau pikiran ayo ada ya orang bagaimana toh kalau di Wadas digusur ya semua orang ya udah meninggal, tempatnya ke di mana itu aja. Semua yang menolak lah, bukan menolak gitu, semua di desa Wadas itu aja. Ya saya senang udah memandang di Wadas, sudah enak rasanya, apa-apa udah ada, hasil sudah ada semua, sudah enak kalau di sini tuh. Dulu katanya tanah gersang, mana tanah gersang, tanahnya subur-subur, nggak ada yang gersang, apa-apa sudah ada, buah-buah apa ada aja. Ya banyak sekali nggak boleh, tetap nggak boleh sampai kapanpun. Pokoknya kalau nggak bolehnya jangan maksa, udah sana mundur gitu. Pertahankan ini, apa istilahnya tuh hak kami sendiri demi anak cucu kami. Lagian kan
kita sebagai manusia di bumi itu untuk menjaga alam, bukannya untuk merusak alam gitu. Seandainya jadi wisata warganya cuma jualan telembungan tetot-tetot sama tukang parkir, itu gimana masa depan? Yang kita pikirkan adalah anak cucu kita bahkan sampai akhir dunia, bersama-sama kita jaga Desa Wadas tercinta, untuk kelangsungan hidup sampai anak cucu kita bahkan sampai akhir dunia. Hai guys, kita akan melihat komoditi lain di Desa Wadas. Kali ini kita melihat vanili. Baik, terima kasih atas pemutaran filmnya yang berjudul Wadas Waras oleh Walhi Yogyakarta. Mungkin saya kembalikan kepada forum jika ingin menanggapi mengenai filmnya atau ada yang ingin ditanyakan. Atau dari Mbak Rotul Janah dan Mbak Arafah, tanggapannya mengenai filmnya. Oh, iya, aku boleh. Jadi ya mungkin teman-teman sudah lihat tadi filmnya Desa Wadas tadi, itu sejarah perjuangan mereka, terus apa aja komoditas yang ada di dalamnya gitu. Yang pasti tadi yang dikatain sama ibu-ibunya, sumber pencahariannya berkurang karena ekonominya itu mereka bertumpu pada alamnya gitu. Terus airnya itu yang notabene-nya air itu sebagai bahan utama dan pokok yang dibutuhin oleh manusia gitu. Dan kalau misalkan jadi di Wadas itu ada 28 mata air. Nah, itu nanti bakal bakal hilang gitu kalau misalkan jadi ditambang gitu. Dan bakal tercemar gitu. Terus di sana di Desa Wadas itu ibu-ibunya itu mayoritas itu pembuat besek, anyaman besek itu tahu teman-teman kan. Nah, besek itu kan dari bambu ya. Bambu itu dari alam, dari lahannya mereka gitu. Kalau misalkan nanti jadi proses pertambangan, otomatis ibu-ibu pengrajin besek ini nanti kehilangan mata pencahariannya gitu. Nah, maka dari itu kami sebagai pendamping Wadas dan beberapa teman solidaritas lainnya, Walhi dan lain-lain, itu juga mengupayakan bagaimana konsistensi warga Wadas ini membuahkan hasil yang baik, yang maksudnya bahwa warga Wadas tidak jadi ditambang gitu atau enggak IPL, nama Wadas dihapus dari IPL gitu, karena pemerintah itu yang bertanggung jawab menyediakan tempat ataupun bahan material untuk proses bangunan bendungan gitu, dan itu ya bukan di Desa Wadas gitu. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Mbak Jan. Mungkin dari Mbak Arafah atau teman-teman di forum lain ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya tambahan tadi kan sudah disampaikan di bagian video akhir itu kalau
kita itu memang dari awal sudah menolak dan menolak gitu. Jadi bagaimanapun nanti kalau pemerintah itu bisa mencari daerah alternatif lain kayak gitu selain Wadas. Mungkin cukup itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rofa. Dari teman-teman lain? Mungkin jika tidak ada, bisa saya kembalikan kepada Mbak Rotul Janah dan Mbak Rofa untuk memberikan closing statement-nya mengenai Desa Wadas ini. Mungkin dari aku ya, aku sangat menyukai ini. Pertama-tama aku mau menginformasikan bahwa sekali lagi terima kasih buat teman-teman BEM FIP ya, FIP UNY dan teman-teman HIMA, iya nggak? Iya Mbak. Iya, oke. Untuk mengadakan kegiatan diskusi kali ini gitu. Terus ada satu filosofi yang aku pegang sampai sekarang gitu, filosofi rakyat Maluku gitu. Jadi mereka itu beranggapan bahwa antara hubungan baik namanya Esa Nala, Esa Tama, dan Esa Lala kalau nggak salah. Jadi hubungan baik antara manusia, terus relasi baik sama manusia, relasi baik sama alam, dan relasi baik antara manusia dan Tuhan itu harus seimbang. Nah, otomatis ya untuk ngomongin soal konflik ekologi, konflik lingkungan dan lain-lain itu, bahwa kita sebagai manusia itu juga patut untuk membangun etika lingkungan yang baik, yang bagaimana itu berkelanjutan ataupun berkesinambungan. Artinya bahwa apapun yang ada di lingkungan kita, apapun yang ada di alam kita, bahwa itu dipergunakan sebagaimana mestinya, dan itu untuk keberlangsungan masa depan untuk generasi selanjutnya gitu. Jadi untuk pemerintah selaku penguasa gitu, selaku oligarki kataku gitu kan, karena mereka yang benar-benar bertindak semena-mena terhadap masyarakat itu, terutama terhadap teman-teman di warga Desa Wadas gitu, untuk agar berhenti ataupun agar mencari tempat lain untuk lokasi pertambangan, ataupun bahwa sebenarnya proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah itu untuk kebutuhan siapa gitu. Jangan-jangan rakyat tidak membutuhkan itu gitu. Karena tadi lagi gitu, air 70% itu yang akan disumbangkan ke bandara, dan itu untuk kepentingan oligarki. Itu tuh bukan bermanfaat buat masyarakat, karena masyarakat Wadas tidak membutuhkan itu gitu, karena mereka udah berkelimpahan air, listrik juga udah memadai gitu, kalau misalkan mau membangun pembangkit listrik tenaga air gitu. Mungkin itu aja sih harapannya, bahwa diskusi kali ini ada rencana tindak lanjutnya dari teman-teman gitu, mungkin nanti bisa membantu mengkampanyekan di tataran mahasiswa ataupun di tataran kota gitu terkait isu Wadas gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Rotul Janah. Mungkin closing statement juga dari Mbak Arofah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya sangat berterima kasih untuk BEM ya, BEM FIP dan HIMAKP Mbak. Sama apa satunya lagi itulah? HIMAKP Mbak. Ya, saya ucapkan terima kasih banget. Ya. Saya ucapkan terima kasih karena telah mengangkat isu ini secara langsung, yang sangat membantu, sangat membutuhkan sangat membutuhkan kita. Selain itu, yang untuk menjadi pegangan saya juga hablum minallah, kita juga harus menjaga hubungan baik dengan alam itu sendiri.
bahkan wajib hukumnya kayak gitu. Wajib hukumnya untuk menjaga alam itu sendiri karena kita sebagai khalifah di bumi itu memang Halo, Rofa. Halo, Mbak Rofa. Mungkin bisa diulangi beberapa kalimat. mohon maaf terjeda. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Mungkin terjeda kembali dari Mbak Arafah. Nah, kita tunggu sebentar. Kayaknya Mbak Arafah keluar deh. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. San, kayaknya jaringannya Mbak Arafah terputus deh, keluar dari forum. Sudah keluar. Nah, ya, mungkin penjelasan dari Mbak Jana tadi sudah bisa mencukupi closing statement-nya. Baik, mungkin bisa saja langsung saya tutup. Tidak terasa rangkaian acara diskusi kita telah selesai. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang saya miliki. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kita adakan sesi dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam. Ya, tolong. Ini yang mau itu Mbak Berli apa Mas Mushab ini ya? Yang mau SS. Aku boleh nggak Bapak? Oke. Yo, yang lainnya on cam juga.
Mohon maaf dari aku sendiri belum bisa on cam karena laptopnya agak bermasalah. Oke teman-teman, saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Jana. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.